Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin sallallahu wasallam ajma'in wa ila jami'i sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal muallifin khususan muallifi hadal kitab wa syarihihi wa man azadani bi qiraatihi wa jami'i silsilatihi wa sanatihi wal akhidina minhum wa walidayya walidihim wa dawil wajibati alayya wa alaihim wa kafatul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Materi kajian sore ini kita akan membahas seputar tata cara thaharah bagi orang yang memiliki kendala, antara lain yaitu bagi mereka yang mengalami luka di bagian anggota yang tatkala wudhu harus terbasuh dengan air sementara terhalang karena faktor luka itu. Hadis riwayat Ibnu Majah yang bersumber dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qol ing kasarat ikhta jandaya. Sayyidina Ali sendiri yang mengalami ini, pelaku berarti, bahwa pernah terjadi salah satu lengan saya sobek, luka sobek. Fasa'altu Rasulullah, kemudian saya tanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanya bagaimana cara wudhu ketika ada anggota wudhu yang luka. Kemudian fa'amaroni an amsaha alal jabair. Maka kemudian Rasulullah perintah kepadaku agar aku musab, tidak harus membasuh airnya sampai mengalir, enggak, cukup diusap, dibasahi, itu pun alal jabair, di atas balut. Jabair ini jenis balut, kalau sekarang semacam kip yang harus diterapkan di bagian tubuh yang terkena luka, dan ketika tidak dilakukan jabiroh atau kip itu penyembuhannya menjadi lama. Sehingga karena ada kip itu maka kemudian tata cara wudhunya untuk anggota yang sehat, yang normal tetap berlaku ketentuan hukum normal. Namanya hukum azimah, wajah dibasuh, tangan yang sehat dibasuh, kemudian yang tertutup dengan jabiroh itu tidak harus dibongkar paksa, tapi cukup wudhunya jabirohnya itu diusap saja. Itu petunjuk dari
Rasulullah. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, meskipun sanad yang diterima Ibnu Majah ditelusuri sampai kepada baginda Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai sumber utamanya, ini melalui salah seorang perawi yang kurang dipercaya. Gitu. Sehingga status hadisnya memang tidak hadis sahih. Tidak hadis sahih. Namun demikian, karena hadis itu meskipun tidak sahih, tapi memperoleh penguat dari hadis lain, maka kemudian statusnya menjadi setidaknya itu hasan li ghairi. Semula derajat hadisnya itu rendah, tapi karena ada penguat dari sumber yang lain, maka kemudian menjadi baik karena faktor yang lain itu. Itu dalam ilmu hadis disebut hasan li ghairi. Sehingga bisa menjadi sumber dari rumusan hukum fikih. Nah, oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, dari hadis itu rangkuman hukum fikih yang diperoleh adalah pertama, wujubul mashi alal jabair. Wajibnya mengusap balut luka. Kalau sekarang di kalangan medis menerapkan sistem kit dengan bahan tertentu. Tapi kalau tradisional boleh jadi yang dipakai nutup luka ini boleh jadi bambu atau apa. Yang terpenting luka ini tidak goyah sehingga berpotensi penyembuhan menjadi lama. Itu jabirah namanya. Namun demikian, wajibnya ngusap jabirah ini di kalangan ulama fikih ada sejumlah rincian, ada sejumlah tafsil dirinci, di mana rincian itu semua bisa diketemukan di dalam kitab-kitab fikih. Nah, rincian-rincian itu antara lain satu, man bi'udwin min a'dha'ihi jurhun au kasrun au qarhun wa ulsiqa alaihi jabiratan wa khafa min tarkiha at-talab. Orang yang di bagian anggota badannya terdapat luka, ya, luka atau tersayat atau pecah atau mungkin luka bakar, yang kemudian dengan luka itu dipasanglah jabirah tadi, jabirah. Sebab kalau tidak dilakukan itu justru dikhawatirkan menjadi sakitnya lebih parah. Nah, kalau seperti itu bagi Imam Syafi'i, maka jabirahnya, tutupnya, tambalnya itu harus diusap dan tayamum. Itu ada tayamumnya. Anggota yang normal, yang sehat, dibasuh sebagaimana biasa. Jabirahnya tadi diusap dengan air, meskipun nggak sampai mengalir, tapi masih ditambahi dengan tayamum. Itu menurut Imam Syafi'i seperti itu. Walayuk do ala roksih in wado'aha ala tuhrin. Nah, setelah proses toharohnya seperti itu, kemudian dia sholat, maka sholatnya sah tanpa harus mengkondok. Karena proses toharohnya sudah prosedural, yaitu anggota yang sehat, yang normal dibasuh sebagaimana biasa, kemudian tayamum sebagai pengganti yang luka, yang tidak mungkin kena dibasuh, dan ngusap bagian luar dari jabirah itu. Alasannya tayamum segala, toh sudah diusap karena
Jabirah ini usapan itu nggak mungkin bisa kontak langsung kulit. Meskipun diusap, tapi basah, pengaruh basah dari usapan ini nggak mungkin bisa langsung kontak dengan kulit karena ada kipnya itu. Karena itulah kemudian tayamum. Jadi bagi Imam Syafi'i ada 3 tahapan. Wudhu dengan membasuh anggota yang sehat, yang normal. Kemudian yang sakit tadi penanganannya ada 2. Tipnya diusap, tapi masih harus tayamum. Malah lebih detail lagi begini, tayamumnya itu bukan berarti wudhu selesai baru tayamum, tidak. Kalau yang dipasang kip itu anggota badan bagian tangan, maka tayamumnya pada saat proses membasuh tangan. Jadi begini contohnya. Seperti sumber di hadis ini yang luka kan bagian lengan. Jadi lengan ini luka ditambal dengan kip itu tuh wudhu. Maka yang sehat ini dibasuh. Tangan yang sehat yang tidak ketutup ini dibasuh. Lah kemudian tayamum. Tidak melanjutkan dulu, tapi tayamum dalam rangka menyempurnakan proses basuhan tangan. Kipnya diusap, kemudian tayamum. Setelah tayamum baru melanjutkan musap kepala dan diakhiri dengan basuh kaki. Loh kenapa kok begitu? Kenapa tidak tayamumnya diakhirkan sekali? Nah, kalau tayamumnya diakhirkan, selesai wudhu baru tayamum, ini namanya bertentangan dengan prinsip tertib yang menjadi kewajiban di dalam melaksanakan wudhu. Kenapa bertentangan dengan prinsip tertib? Karena tangan belum selesai, sudah ngusap kepala, sudah membasuh kaki, setelah itu baru menyelesaikan proses basuh tangan. Karena itu tayamumnya tidak berarti dilaksanakan setelah wudhu, tapi tayamumnya dilaksanakan pada saat waktunya membasuh tangan. Kalau memang yang dikip itu di tangan. Berbeda kalau yang dikip misalnya lukanya luka di kaki. Karena wudhu itu membasuh kaki adalah basuhan yang terakhir. Ya kan? Faksilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kan urutkan begini. Musab wajah, basuh wajah, basuh tangan, musab kepala, basuh kaki lah. Yang ada problem sakit itu bagian kaki. Kalau yang dikip ini bagian kaki, maka tayamumnya tentu saja boleh. Dan bukan boleh, ya harus setelah selesai wudhu baru tayamum. Karena tayamum ini statusnya melengkapi, menyempurnakan basuhan kaki yang ada di antara bagian kaki itu yang sakit dan ketutup oleh kip. Itu rinciannya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, sholat yang dilakukan tidak wajib dikondok. Tidak wajib dikondok. Tidak wajib dikondok ini pun masih ada persyaratan. In wando'aha ala tuhin. Ketika kip ini tadi dipasang, pemasangan kip, ini dalam keadaan suci. Kalau ketika masang kip ini tidak keadaan suci, tapi keadaan batal, ya kan? Ini sholatnya wajib i'adah. Bukan kondok, tapi ada. Besok kalau sudah sehat, sholat yang dilakukan dengan proses toharoh yang kurang sempurna tadi itu wajib diulang lagi. Namanya i'adah. Ini menurut Imam Syafi'i. Yang kedua, idza kana ba'du jasadi jarihan.
au khorikan wa ba'du sahihan. Kalau sebagian anggota seseorang ada yang luka, tapi sebagian ada yang sehat. Artinya lukanya tidak total. Ya, lukanya tidak total. Fa in kanal aksar sahihan ghasalahu wa sahha wa masaka ala zur. Ini tidak bicara tentang jabair. Tapi memang ini anggota terbuka. Anggota terbuka. Tapi ada yang luka. Cuma nggak ditutup. Ada yang luka. Nah luka ini kalau kena air membahayakan. Bagaimana kalau begitu? Ya yang sehat, yang waras ini tetap diwasuh sampai air mengalir. Sedangkan yang luka tadi cukup diusap saja tanpa ada tayamum karena tidak ada penghalang. Gitu. Tapi bagaimana kalau lukanya dominan, lebih banyak yang sakit daripada yang sehat? Kalau lebih banyak yang sakit daripada yang sehat, maka yang sehat bagian kecil yang sehat ini tetap dibasuh. Kemudian karena yang sakit ini jumlahnya lebih banyak daripada yang sehat, maka dilengkapi dengan tayamum. Wa ingkanal aksaru jarihan yatayammamu. Yatayammamu. Dan bahkan yang sehat pun tidak harus dibasuh. Yang sehat pun tidak harus dibasuh. Langsung diganti dengan tayamum. Ini menurut Imam Malik, juga Imam Abi Hanifah. Imam Ahmad beda lagi. Ahmad bin Hambal tetap bersikokoh yang sehat ya harus dibasuh. Adapun untuk pengganti luka karena tidak bisa dibasuh diganti dengan pola tayamum. Para jamaah rahimakumullah, selanjutnya hadis berikut menerangkan tentang pola penanganan yang keliru. Pada saat zaman sahabat ada pula yang memahami aturan fikih ini kurang tepat dan sudah mengambil langkah sebelum tanya kepada Rasulullah. Itu terjadi. Hadis bersumber dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Hadis ini menerangkan firrajul alladhi sujja, menerangkan orang yang pada saat perjalanan dalam satu urusan ada batu yang jatuh dari tebing gunung mengena pada kepala si sahabat ini tadi sehingga kepalanya luka. Kepalanya luka. Nah, pada saat itu tanya kepada teman-temannya, bagaimana saya ini? Kepala terjadi luka. Padahal setelah itu sumah talama. Ikhtilam itu junub, katakan begitu. Jadi dia terkena musibah, kepala luka karena terkena benturan batu yang jatuh dari tebing gunung. Di satu sisi dia sedang junub. Nah, kata temannya ya apapun harus mandi. Kata temannya seperti itu. Harus mandi. Ketika bertanya, hal tajiduna li rukhsatan, apakah ada dispensasi untuk saya? Teman-temannya jawabnya begini, mana situ laka rukhsatan, enggak ada. Dispensasi enggak ada. Ya karena di sini tersedia air, ya bagaimanapun harus mandi. Fakta salah, maka kemudian dia mandi, setelah mandi wafat. Setelah mandi wafat. Ya boleh jadi karena pengaruh sakit yang dari kepala dan mungkin musim dingin yang sangat ekstrim. Ceritanya begitu, setelah mandi wafat. Setelah mandi wafat. Falama qadimna ala Rasul, ketika kita
kata sahabat ini, datang sampai ke Madinah, menghadap pada Rasul dan menyampaikan informasi itu. Falamma qadimna ala Rasulillah akhbara bidalik. Jadi disampaikan informasi itu kepada Rasulullah. Wah, Rasulullah waktu itu marah. Jadi proses tadi, jadi begini Pak sekalian, prosedur lahiriah itu jangan sampai dibenturkan dengan akidah. Kalau dari sisi akidah, kematian seseorang itu sudah garis. Ya. Wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu makdurin fama an mafar itu akidah. Ya. Dan wae mati ya bagaimanapun ya, ya mati. Tapi proses syariat ini harus dipenuhi. Ya inilah memang karakter fikih itu begitu. Gitu. Makanya sampai ada langkah-langkah untuk memperoleh kepastian hukum, jenazah yang sudah dikebumikan boleh jadi kadang-kadang harus dibongkar. Untuk apa? Untuk memperoleh kepastian hukum. Hukum apa? Hukum syariat, hukum lahiriah. Itu. Rasulullah ketika memperoleh informasi, beliau bersabda, faqataluhu qatalahumullah. Wah, itu sama aja dengan membunuh itu. Orang sudah sakit, kena benturan batu, sampai luka, cuaca dingin yang sangat ekstrim, dipaksa harus mandi, akhirnya mati. Qatalahumullah. Artinya Rasulullah mendoakan teman-teman yang memberikan saran tanpa konsultasi dan konfirmasi kepada sumber syariat itu dipersalahkan oleh Rasulullah. Dipersalahkan. Qataluhu dianggap setara dosanya seperti orang membunuh. Tapi karena memang faktanya tidak membunuh, tidak kena hukum pembunuhan. Sanksinya seorang pembunuh. Padahal orang yang bunuh kan harus dibunuh. Hukum qisas kan begitu. Tapi ini tidak. Kesalahan itu disetarakan dengan pembunuh meskipun tidak dapat sanksi sebagaimana pembunuh langsung. Begitu. Sebab kalau pembunuh itu ya membunuh harus dibunuh. Gitu. Namanya hukum qisas. Hukum qisas itu hukum yang setimpal. Kalau nyawa harus dibayar dengan nyawa. Itu pun kalau mengikuti mazhab Syafi'i lebih ekstrim lagi. Karena apa? Karena ada satu orang dibunuh 4 orang beramai-ramai. 4 orang beramai-ramai punya kontribusi yang sama atas kematian seseorang, maka kisosnya 4 orang harus dibunuh semua. Jadi tidak nyawa satu bayarnya satu, enggak bisa nyawa satu bayar 4. Karena melayangnya satu nyawa itu akibat dari perbuatan 4 orang. Itu malah begitu. Itu. Ya tentu ini belum bisa diterapkan di negeri kita karena negeri kita adalah negeri mitsaq, negeri perjanjian, negeri kesepakatan. Jadi yang kita terapkan di negeri kita adalah al-mu'minu ala syurutihim. Orang yang beriman harus terikat dengan persyaratan konsensus bersama. Dan tidak salah itu dibenarkan. Bahwa belum bisa menerapkan hukum qisas itu dibenarkan secara syar'i sehingga penerapannya tidak kaku. Begitu. Jangan kemudian menganggap bahwa kehidupan syar'i di negeri kita ini masih belum syar'i, tidak. Karena apa? Konsensus nasional yang diperoleh melalui kesepakatan bersama ini mengikat semua orang. Dan itu memperoleh legalitas dari syar'i. Itu. Nah,
Rasulullah begini, ala sa'alu, kenapa tidak tanya dulu mereka? Itlam ya'lamu, ketika mereka belum tahu. Fa innama syifa'ul ayyi as-su'al, karena obat dari kebodohan itu adalah harus tanya. Dari sisi ini para jamaah rahimakumullah, bahwa orang yang tidak punya kapasitas untuk berfatwa hukum itu haram hukumnya memfatwakan hukum. Gitu. Orang yang tidak punya kapasitas untuk berfatwa karena tidak didukung oleh sejumlah perangkat keilmuan, tidak boleh orang itu berfatwa. Begitu. Lah kemudian Rasulullah meluruskan, inna makana yakfi ayatayamama wa yaksifu ala jurhi khirqatan sumayam saku alaiha wa yaktil sa'ir jasadi. Sebenarnya tidak harus mandi, tidak harus, tapi cukuplah dengan tayamum. Bagian-bagian yang luka itu ditambal, diperban. Yang diperban ini cukup dengan diusap dengan air. Selain itu yang anggota badan yang sehat dikenakan air sebagaimana biasa. Aturannya seperti itu. Tidak dipaksa harus mandi, akhirnya fatal seperti itu. Nah, dari riwayat ini ada beberapa kesimpulan fikih. Yang pertama adalah ar-ruju' ilar ra'is fil muhimat. Di dalam hal-hal penting dalam melaksanakan kehidupan ini harus punya referensi hukum dari orang yang punya kompeten. Nah, di sini maka kemudian peran dari ilmuwan, para ulama-ulama untuk memandu dan membimbing umat agar proses ibadahnya tidak mengalami kesalahan prosedur. Arju ilal muhimat ila ra'is muhimmatun. Yang kedua, ndamul fatwa bighairi ilmin wa ana ismun kabir. Fatwa tanpa didasari ilmu itu dicela oleh syariat dan masuk kategori perbuatan dosa besar. Yang ketiga, la qawata wala diyata lal mufti in afta bighairi hakin. Kalau ada seorang memberikan fatwa dan ternyata fatwa itu salah dan akibatnya fatal, kematian, maka pemberi fatwa tidak dikenakan hukum qisas. Karena itu tidak dianggap sebagai pelaku pembunuhan secara langsung. Gitu. Sama ada hadis ya, al qatil bidakwatihi kal qatil bisayfihi. Orang yang membunuh dengan doanya itu sama dengan membunuh dengan pedangnya. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal status pelanggaran dan dosa. Akan tetapi konsekuensi yang ditimbulkan nggak sama. Karena kalau membunuh dengan pedang, dia kena apa namanya kisos. Tapi kalau membunuh dengan doa, tidak kena kisos. Karena memang pembuktiannya secara lahiriah tidak mudah. Itu. Pembunuhan dengan doa itu ya boleh jadi ada. Ya, boleh jadi ada. Jadi doa-doa tertentu kalau dibaca kemudian menjadikan yang dituju itu menjadi rusak dan sebagainya. Meskipun semua ini sebenarnya lagi-lagi harus dikendalikan dengan ilmu akidahnya. Kalau enggak memang ini ya riskan sekali. Riskan sekali. Di al-qatil bidakwatihi kal qatil bisayfihi. Tapi
tidak terkena hukum kisos. Itu. Kalau orang kita di sekitar masyarakat kita mengenal istilah santet. Nggih. Santet. Pernah dengar nggih? Santet. Santet ini kan jenis tindakan-tindakan yang merusak atau bahkan membunuh kan? Bahkan membunuh. Ya. Ya tergantung kapasitasnya. Kadang-kadang niatnya enggak niat membunuh, niat mencidrai, membuat dia menderita itu ada. Ada. Saya ada teman dari Tuban, mondok di Banyuwangi, di Berasan Banyuwangi. Itu kena santet ya. Yang namanya besi jagang sepeda ontel itu. Ku nempel gone lambung ini Pak. Ini sampai 40 hari Pak. 40 hari. Ya. 40 hari. Saya ingat itu tahun 70 sekian. Antara 71 sampai 73-an. Iya ya, kira-kira tahun itu. Alhamdulillah karena memang targetnya nggak sampai wafat, nggak mati. Dia bisa melarutkan ini. Jadi ya doa dibalas dengan doa. Oleh kiainya disuruh tidur tidak berteduh di bangunan, tapi tidur di halaman terbuka selama 41 hari. Itu setiap satu malam, pagi itu, yang namanya tepung besi itu Pak. Dapat 2 sendok di sini, seret. Besok lagi, dapat lagi. Akhirnya sampai larut. Nah itu salah satu bentuk al-qatil bidakwati. Itu memang ada. Itu memang ada. Tapi pelakunya nggak kena dikisos. Karena apa? Susah membuktikan. Maka baru-baru ini kan pernah dibahas di Dewan akan dilahirkan sebuah undang-undang yang terkait dengan apa yang dikenal dengan santet, dengan maraknya santet-santet dulu itu. Tapi ya bagaimana, memang itu pembuktiannya ya repot. Ya begitu. La qawata wala jiyata alal mufti in abta bi ghairi haqqin. Kemudian masru'iyatu tayamum liman yukhafu bistimalil ma'in dororon. Prinsipnya adalah bagi orang yang ada kekhawatiran dengan penggunaan air menjadi mandorot, menjadi bahaya, maka boleh diganti dengan tayamum. Jadi tayamum itu fungsinya bukan karena tidak ada air, tapi bisa saja air ada, tapi kalau menggunakan air membahayakan, maka tayamum sebagai penggantinya. Kemudian dari hadis tadi itu disimpulkan pula tolabul ilmi fi syifa minal jahli. Pentingnya belajar ilmu. Untuk apa? Untuk meminimalisir ketidakngertian seseorang. Ketidakngertian itu kalau dibahasakan positif bukan negatif, kebodohan. Untuk meminimalisir kebodohan seseorang itu tolabul ilmi menjadi solusi. Menjadi solusi. Jelas. Berikut An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Bersumber dari sahabat Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas ini salah seorang sahabat sekaligus saudara sepupu Rasulullah. Abdullah bin Abbas ini. Beliau ini belakangan ditugaskan Rasulullah dakwah di daerah Taif. Usianya sangat muda, tapi sudah ditunjuk oleh Rasulullah untuk mencatat wahyu. Setiap malaikat Jibril datang membawa wahyu Al-Quran, Abdullah bin Abbas ini salah satu juru catatnya. Makamnya di Taif sana. Sekarang menjadi destinasi kunjungan ziarah atau wisata bagi jamaah haji maupun umroh. Lah beliau menyatakan begini Ibnu Abbas,
minas sunnati alla yusalliyar rajul bitayamum illa sholatan wahidah summa tayammama li sholatil ukhra. Nah, ketika bersucinya menggunakan media yang namanya tayamum, maka kekuatan tayamum ini hanya bisa dilakukan untuk melakukan satu kali sholat fardu. Beda dengan wudhu. Satu kali wudhu untuk maghrib sampai isya nggak apa-apa sepanjang belum batal. Tapi kalau tayamum enggak, satu kali tayamum ini hanya untuk satu kali sholat fardu. Sehingga kalau nanti mau sholat fardu berikut, meskipun belum batal, maka dia wajib tayamum lagi. Lain halnya kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, tayamum itu untuk satu kali sholat fardu dan untuk sholat sunat yang tidak terbatas. Jadi satu kali tayamum untuk isya dan untuk tarawih, misalnya itu boleh. Tapi kalau untuk sholat fardu pertama dan fardu berikutnya tidak boleh satu kali tayamum. Tapi harus tayamum lagi. Itu hadisnya bersumber dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi yang bilang ini bukan Rasulullah, ini Ibnu Abbas. Maka hadis yang menyampaikan ini sahabat sebenarnya bukan hadis, itu athar namanya. Athar, tapi juga memiliki kekuatan yang sama, bisa dijadikan untuk sumber hukum karena sahabat itu semua adil. Tidak ada sahabat yang melakukan sesuatu tanpa ada dasar dari Rasulullah, itu tidak ada. Itu riwayat Daruqutni seperti itu. Jadi disyariatkan tayamum itu berlaku untuk setiap sholat. Ini jumhur, tapi Abu Hanifah tidak demikian. Jadi hanya berlaku untuk satu kali saja. Ini para jamaah rahimakumullah hal-hal yang berkenaan dengan tayamum. Di satu sisi, pelajaran yang harus kita tangkap dari keterangan yang terkait dengan toharoh, mulai mandi, wudhu, dan kemudian dilengkapi dengan tayamum. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka mengkondisikan secara fisik bahwa tatkala kita akan menghadap kepada Allah, harus diawali, dilandasi dan diawali dengan kebersihan fisik. Kebersihan fisik sekaligus kebersihan jiwa. Begitu. Karena andaikan sholat itu tidak diawali dengan wudhu segala macam, tentu kondisi fisik juga tidak dijamin kesuciannya. Itu secara fisik. Kemudian secara rohani akan mengalami sebuah kekacauan konsentrasi. Makanya harus melalui proses seperti itu agar pas waktu sholat itu betul-betul tawajuhnya ini sudah terkondisikan sedemikian rupa. Itu karena memang sholat itu adalah media untuk bertawajuh antara kita sebagai hamba Allah kepada Khalik sebagai zat pencipta kita. Makanya sholat yang harus kita lakukan ya harus disyukuri, karena sholat ini adalah sungkem sebo matur kepada Allah. Makanya harus diawali dengan perangkat aturan supaya proses sungkem ini betul-betul khidmat. Dan itu yang akan membawa dampak inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat akan berpengaruh pada kemampuan untuk mencegah kemungkaran dan ketidakberesan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kajian kita meskipun waktunya singkat, tapi tetap dikaruniai Allah anugerah berupa nilai-nilai kemanfaatan pada diri kita masing-masing untuk mengantarkan kualitas ibadah kita lebih baik di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika sultanik. Allahumma fa'alna bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ta'ala hadal majlis mu'amarun bi bitika shalihin bi jaisatil musallin la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.